Halo teman-teman, bayangkan jika suatu hari nanti suara-suara khas dari tanah air kita sendiri akan hilang begitu saja. Kata-kata lembut bahasa Jawa yang penuh filosofi atau irama cerita rakyat dalam bahasa Minang yang kaya akan adat istiadatnya, itulah bahasa daerah kita, harta karun budaya yang sedang terancam punah pada saat ini. Hari ini kita akan membahas pelestarian bahasa daerah dan hubungannya yang sangat erat dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mengapa ini sangat penting? Karena tanpa pelestarian, identitas bangsa bisa pudar. Untuk itu, simak lebih lanjut. Oke, untuk bahasan kita yang pertama adalah apa itu bahasa daerah dan mengapa harus dilestarikan. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang keanekaragamannya sangat luar biasa. Kita mempunyai lebih dari 700 bahasa dari Sabang sampai Merauke. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah cerminan identitas sejarah dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, bahasa Batak yang menyimpan pepatah bijak tentang kebersamaan. Sementara bahasa Bali penuh dengan nuansa spiritual yang mendalam. Tapi sayangnya bahasa daerah kita sedang menghadapi ancaman yang serius. Globalisasi, urbanisasi, dan dominasi media digital membuat generasi muda lebih memilih bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing. Menurut data UNESCO, sekitar 200 bahasa daerah di Indonesia berisiko punah dalam satu generasi ke depan. Maka dari itu, pelestarian bahasa daerah penting karena ia menjaga keragaman budaya kita. Tanpa itu, kita kehilangan akar yang membuat Indonesia unik, sebuah negara kepulauan dengan ribuan cerita. Pelestarian ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga kita semua melalui pendidikan, seni, dan penggunaan pada sehari-hari. Oke, untuk poin selanjutnya adalah poin yang kedua adalah hubungan daerah dengan bahasa Indonesia. Sekarang kita bahas hubungan yang tak terpisahkan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang lahir dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dirancang sebagai pemersatu bangsa. Ia diambil dari berbagai bahasa daerah, terutama Melayu Riau sebagai basisnya. Kata-kata seperti rumah, makan, atau buku yang berasal dari akar bahasa Jawa, Sunda, dan daerah lain. Bahkan, struktur kalimat Indonesia dipengaruhi oleh pola bahasa daerah yang fleksibel. Maka dari itu, hubungan ini saling menguntungkan. Bahasa daerah memberi kekayaan kosakata dan ekspresi budaya pada Indonesia yang membuatnya lebih hidup dan inklusif.
Begitu juga sebaliknya. Bahasa Indonesia menjadi jembatan yang menghubungkan antar suku, memudahkan perdagangan, pendidikan, bahkan diplomasi nasional. Tanpa bahasa daerah, bahasa Indonesia akan kehilangan sumber inspirasinya. Bayangkan, puisi Chairil Anwar atau lagu Indonesia Raya tanpa sentuhan daerah. Ia akan terasa kurang berwarna. Pelestarian bahasa daerah justru memperkuat bahasa Indonesia. Karena keduanya seperti saudara yang saling melengkapi, bukan saling bersaing. Oke, untuk poin yang ketiga, kita akan membahas tentang tantangan dan cara pelestarian. Meskipun hubungannya yang harmonis, tantangan pelestarian tetap ada. Dominasi bahasa Indonesia di sekolah dan media sering membuat bahasa daerah terpinggirkan. Anak-anak di kota besar jarang mendengar bahasa orang tua mereka sendiri. Dan imigrasi pekerja mempercepat hilangnya penutur asli. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama, integrasikan bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan bilingual, seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah. Yang kedua, gunakan teknologi. Buat aplikasi seperti podcast atau konten di YouTube dalam bahasa daerah untuk menarik generasi muda. Yang ketiga, rayakan melalui festival budaya dan seni seperti wayang kulit, tari tradisional yang menyampaikan cerita dalam bahasa asli. Pemerintah juga berperan lewat undang-undang bahasa yang mendukung akan pelestarian ini. Kita bisa mulai dari rumah, ajarkan anak cucu bahasa moyang kita. Dengan begitu, bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Jadi, maka dari itu, pelestarian bahasa daerah bukan hanya menyelamatkan warisan leluhur, tetapi juga memperkaya bahasa Indonesia sebagai jantung persatuan kita. Mari kita bertindak sekarang, bicaralah dalam bahasa daerahmu, bagikan ceritanya, dan jaga keberagaman ini. Terima kasih telah menonton. Jika terinspirasi, bisa di like, share, dan komen untuk edukasi lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang mengenai hasil laporan kampanye yang telah saya lakukan pada video sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu menurut saya kurang pada editing seperti ilustrasi dan lain-lainnya sehingga menyebabkan video terlihat monoton. Untuk selanjutnya yaitu penentuan berhasil atau tidaknya kampanye yang telah saya lakukan. Menurut saya kampanye yang saya lakukan adalah berhasil karena mendapatkan beberapa feedback seperti beberapa orang yang memberikan tanda menyukai pada video saya yang sebelumnya sebanyak 17 orang dan mendapatkan 64 penonton. Maka dari itu, menurut saya kampanye yang telah saya lakukan termasuk berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.